Selamat datang di channel 1 Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal penilaian akhir semester atau PAS, atau biasa disebut juga dengan UAS, ujian akhir semester, untuk kelas 4 tema 5 semester 1 kurikulum 2013. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu PPKN KD 3.1. Nomor 1. Kepala banteng merupakan lambang Pancasila sila ke A 2, B 3, C 4, D 5. Sekarang kita perhatikan gambar bagan Pancasila ini, ya. Di sila pertama berlambangkan bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan berlambangkan rantai emas. Jika sila ketiga berlambangkan pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Sedangkan sila keempat berlambangkan kepala banteng, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan sila yang terakhir, sila kelima, berlambangkan padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kepala banteng merupakan lambang Pancasila sila ke C4. Nomor 2. Salah satu makna dari sila ketiga kecuali, ingat ya, kata kecuali ini berarti yang bukan. A. Cinta damai dan kesatuan. B. Mengutamakan kepentingan umum. C. Cinta negara kesatuan RI. D. Musyawarah untuk mufakat. Jawabannya adalah D. Musyawarah untuk mufakat. Karena musyawarah untuk mufakat ini terdapat di sila keempat. Nomor 3. Yang bukan sikap penerapan makna sila keempat Pancasila adalah A. Membiarkan orang lain berpendapat. B. Memaksakan kehendak ke orang lain. C. Mengutamakan musyawarah. D. Bermusyawarah atas asas kekeluargaan. Jawabannya adalah B. Memaksakan kehendak ke orang lain. Nomor 4. Perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah A. Mudah putus asa. B. Semena-mena kepada orang lain. C. Mengejek hasil karya orang lain. D. Menghormati hak orang lain. Jawabannya adalah D. Menghormati hak orang lain. Kita lanjut ke nomor 5. Sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai Pancasila adalah A. Mudah menyerah. B. Rela berkorban. C. Suka berbohong. D. Bergaya hidup mewah. Jawabannya adalah B. Rela berkorban. Nomor 6. Mendahulukan kepentingan bersama merupakan makna sila ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jawabannya adalah D. Keempat. Jika makna sila yang pertama yaitu mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Sedangkan makna sila kedua adalah kita harus mau untuk saling menghargai satu sama lain. Sedangkan makna sila ketiga adalah cinta damai dan persatuan. Nomor 7. Simbol padi dan kapas pada Pancasila melambangkan A.
kebutuhan pangan dan papan, B. kebutuhan papan dan sandang, C. kebutuhan pangan dan sandang, D. kebutuhan sandang dan papan. Jawabannya adalah C. kebutuhan pangan dan sandang. Nomor 8. Berikut ini sikap yang mengamalkan Pancasila sila kelima adalah A. berdoa sebelum beraktivitas, B. tidak memaksakan kehendak, C. suka bekerja sama, D. menghormati hak orang lain. Jawabannya adalah D. menghormati orang lain. Jika berdoa sebelum beraktivitas merupakan pengamalan sila pertama. Yang tidak memaksakan kehendak, pengamalan sila keempat. Sedangkan suka bekerja sama, pengamalan sila ketiga. Kita lanjut masuk materi bahasa Indonesia KD 3.7. Nomor 1. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan adalah A. di mana, B. kapan, C. mengapa, D. bagaimana. Jawabannya adalah C. mengapa. Jika kata tanya di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Sedangkan kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Sedangkan bagaimana kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara pengerjaan sesuatu. Kita lanjut ke nomor 2. Hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk mendapat jawaban pertanyaan tentang isi teks dengan tepat adalah A. membaca isi teks dengan seksama, B. membaca judul teks, C. membuat peta pikiran, D. membuat ringkasan. Jawabannya adalah A. dengan membaca isi teks dengan seksama. Nomor 3. Cara penyajian informasi dalam bentuk diagram dinamakan A. peta konsep, B. peta pikiran, C. rangkuman, D. ringkasan. Jawabannya adalah B. peta konsep. Peta pikiran. Jika A. peta konsep itu gambar yang memaparkan struktur konsep. Sedangkan rangkuman yaitu catatan singkat tentang sebuah materi atau bab. Kita lanjut ke nomor 4. Teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada dalam kehidupan disebut A. fiksi, B. teks non-fiksi, C. dongeng, D. legenda. Jawabannya adalah B. teks non-fiksi. Jika teks fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan. Sedangkan dongeng adalah cerita khayalan yang bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Jika legenda adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi. Kita lanjut ke nomor 5. Informasi yang tidak secara langsung ada dalam teks bacaan disebut informasi A. akurat, B. terpendam, C. tersirat, D. tersurat. Jawabannya adalah C. tersirat. Jika informasi akurat yaitu informasi yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Sedangkan informasi terpendam yaitu informasi yang tidak memiliki arti.
Sedangkan informasi tersurat yaitu informasi yang ada dalam teks bacaan. Kita lanjut ke nomor 6. Informasi penting dalam teks disajikan dalam bentuk tabel dengan maksud A. Enak dipandang, B. Lebih mudah mengingat isi teks, C. Membosankan untuk dibaca, D. Memperoleh sedikit informasi. Jawabannya adalah B. Lebih mudah untuk mengingat isi teks. Nomor 7. Berikut ini langkah mengidentifikasi informasi dari bacaan, kecuali A. Membaca teks dengan seksama, B. Mencari ide pokok, C. Membuat judul, D. Mengambil garis besar dari bacaan. Jawabannya adalah C. Membuat judul. Nomor 8. Setiap orang bisa menjadi pahlawan. Pahlawan adalah orang yang A. Ikut berperang, B. Terkenal di dunia, C. Banyak menyumbang, D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jawabannya adalah D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita lanjut masuk ke materi IPA KD 3.7. Nomor 1. Terjadinya pelangi setelah turun hujan membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat A. Merambat lurus, B. Dapat diuraikan, C. Dipantulkan, D. Dibiaskan. Jawabannya adalah B. Dapat diuraikan. Nomor 2. Untuk melihat benda-benda dengan ukuran kecil agar tampak lebih jelas dapat menggunakan A. Teleskop, B. Periskop, C. Kacamata, D. Lup. Jawabannya adalah D. Lup. Nomor 3. Nomor 2 dulu ini. Teleskop digunakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh seperti bintang-bintang di langit agar tampak lebih dekat dan jelas. Jika periskop yaitu alat optik yang digunakan pada kapal selam. Jika kacamata tentunya kan kalian sudah tahu, dipakai orang yang mengalami matanya minus atau plus. Kita lanjut ke nomor 3. Tim ahli kedokteran dapat mengamati bentuk virus COVID-19 dengan menggunakan alat A. Lup, B. Mikroskop, C. Teleskop, D. Kacamata. Jawabannya adalah B. Mikroskop, karena mikroskop itu bisa digunakan untuk melihat bakteri maupun virus. Nomor 4. Sinar datang pada permukaan yang tidak rata akan dipantulkan secara A. Terpusat, B. Tersebar, C. Teratur, D. Baur. Jawabannya adalah D. Baur. Jika teratur terjadi pada cermin dengan permukaan halus. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambar ini. Pada gambar di samping menunjukkan sifat cahaya A. Dibiaskan, B. Merambat lurus, C. Dipantulkan, D. Menembus benda bening. Jawabannya adalah B. Merambat lurus. Jika dibiaskan itu, perhatikan ada pensil
ditaruh di gelas yang berisi air. Jika dipantulkan itu, perhatikan gambar ini, ada dua buah cermin, kemudian dengan menggunakan senter sinarnya akan memantul. Yang D, menembus benda bening. Gambarnya ini, orang memberi senter kepada gelas yang bening. Kita lanjut ke nomor 6. Warna yang muncul setelah cakram warna diputar adalah A. Biru, B. Kuning, C. Merah, D. Putih. Jawabannya adalah D. Putih ya. Ini membuktikan bahwa cahaya putih merupakan gabungan warna pelangi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nomor 7. Pemantulan cahaya pada permukaan yang rata adalah pemantulan A. Searah, B. Teratur, C. Tidak searah, D. Tidak teratur. Jawabannya adalah B. Teratur. Jika searah itu terjadi jika berkas sinar sejajar jatuh pada permukaan halus, sehingga berkas sinar akan dipantulkan sejajar dan searah. Kita lanjut ke nomor 8. Bersifat maya sama dengan objeknya adalah sifat cermin A. Cekung, B. Cembung, C. Cekung dan cembung, D. Datar. Jawabannya adalah D. Datar. Jika cekung itu sifat bayangannya maya, tegak dan diperbesar. Sedangkan cembung sifat bayangannya maya, tegak dan diperkecil. Kita lanjut masuk ke nomor 9. Alat optik yang digunakan untuk melihat bakteri adalah A. Kamera, B. Loupe, C. Mikroskop, D. Teleskop. Jawabannya adalah C. Mikroskop. Jika kamera itu digunakan alat yang berguna menghasilkan gambar. Sedangkan loupe itu selain melihat benda kecil, dapat juga digunakan untuk memfokuskan sinar ultraviolet dari matahari. Sedangkan teleskop itu digunakan untuk melihat benda langit dan benda yang jaraknya jauh. Nomor 10. Kaca spion motor biasanya menggunakan cermin A. Cekung, B. Cembung, C. Datar, D. Tidak beraturan. Jawabannya adalah B. Cembung. Jika cekung itu digunakan pada lampu sorot di lampu mobil dan sifatnya mengumpulkan cahaya. Sedangkan datar digunakan dalam pembuatan periskop, teropong prisma, pembangkit surya, dan untuk bercermin. Nomor 11. Jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat A. Tegak, kecil, dan maya, B. Tegak, kecil, dan maya, C. Tegak, nyata, dan terbalik, D. Terbalik dan nyata. Jawabannya adalah C. Tegak, nyata, dan terbalik. Nomor 12. Periskop digunakan dalam kapal selam untuk mengamati keadaan di atas permukaan air. Alat tersebut menggunakan A. 2 cermin datar, B. 2 cermin cembung, C. 1 cermin datar, D. 1 cermin cembung.
Jawabannya adalah A. 2 cermin datar. Kita lanjut masuk materi IPS KD 3.4. Nomor 1. Raja Punawarman merupakan raja dari kerajaan A. Kutai, B. Majapahit, C. Sriwijaya, D. Tarumanegara. Jawabannya adalah D. Tarumanegara. Jika Kutai itu raja yang dikenal yaitu Aswawarman, dikenal sebagai raja pertama yang menganut agama Hindu. Sedangkan Majapahit, raja pertamanya yaitu Raden Wijaya. Sedangkan Sriwijaya, raja pertamanya yaitu Dapunta Hyang Srijanasa. Nomor 2. Prasasti yang terdapat telapak kaki Raja Punawarman adalah A. Muara Takus, B. Ciareteun, C. Penataran, D. Yupa. Jawabannya adalah B. Ciareteun. Jika Muara Takus, candi peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang Penataran yaitu candi peninggalan kerajaan Kediri berlanjut ke kerajaan Majapahit. Sedangkan Yupa peninggalan kerajaan Kutai. Nomor 3. Perhatikan gambarnya. Nama pahlawan pada gambar di samping adalah A. Sultan Iskandar Muda, B. Sultan Hasanuddin, C. Sultan Agung, D. Patimura. Jawabannya adalah B. Sultan Hasanuddin. Jika Sultan Iskandar Muda, gambarnya perhatikan. Sedangkan Sultan Agung, perhatikan gambarnya. Yang terakhir Patimura, ya seperti itu gambarnya. Nomor 4. Patih dari kerajaan Majapahit yang berhasil mempersatukan Nusantara adalah A. Insinyur Soekarno, B. Bung Tomo, C. Pangeran Diponegoro, D. Gajah Mada. Jawabannya adalah D. Gajah Mada. Nomor 5. Kerajaan Majapahit terletak di A. Aceh, B. Jawa Tengah, C. Jawa Barat, D. Jawa Timur. Kerajaan Majapahit itu terletak di D. Jawa Timur. Nomor 6. Raja yang terkenal dari kerajaan Kutai adalah A. Punawarman, B. Mulawarman, C. Balaputradewa, D. Hayam Wuruk. Jawabannya adalah B. Mulawarman. Nomor 7. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja A. Sultan Iskandar Muda, B. Balaputradewa, C. Hayam Wuruk, D. Patimura. Jawabannya adalah B. Balaputradewa. Nomor 8. Kerajaan Majapahit didirikan oleh A. Gajah Mada, B. Hayam Wuruk, C. Jayanegara, D. Raden Wijaya. Jawabannya adalah D. Raden Wijaya. Nomor 9. Pahlawan yang mendapatkan julukan ayam jantan dari timur adalah A. Thomas Matulesi, B. Insinyur Soekarno, C. Ki Hajar Dewantara, D. Sultan Hasanuddin.
Jawabannya adalah D. Sultan Hasanuddin. Jika Thomas Matulesi itu mendapat julukan sebagai Kapiten Patimura, sedangkan Insinyur Soekarno itu mempunyai julukan Bapak Proklamator, sedangkan Ki Hajar Dewantara itu julukannya Bapak Pendidikan. Kita lanjut ke nomor 10. Taman Siswa merupakan nama sekolah yang didirikan Ki Hajar Dewantara yang terletak di kota A. Surabaya, B. Yogyakarta, C. Jakarta, D. Semarang. Jawabannya adalah B. Yogyakarta. Nomor 11. Kerajaan bercorak Islam yang terkenal di Aceh adalah A. Demak, B. Samudra Pasai, C. Mataram, D. Goa Talo. Jawabannya adalah B. Samudra Pasai. Jika Demak itu terdapat di Jawa Tengah, sedangkan Mataram itu terdapat di Kota Gede Yogyakarta, sedangkan Goa Talo terdapat di Sulawesi Selatan. Kita lanjut ke nomor 12. Pendiri Kerajaan Samudra Pasai adalah A. Raden Patah, B. Sultan Malik Al-Saleh, C. Sultan Iskandar Muda, D. Hayam Wuruk. Jawabannya adalah B. Sultan Malik Al-Saleh. Jika Raden Patah itu pendiri Kerajaan Demak, sedangkan Sultan Iskandar Muda pendiri Kerajaan Aceh, sedangkan Hayam Wuruk itu raja keempat Majapahit. Kita lanjut ke nomor 13. Kapiten Patimura adalah pahlawan dari A. Sumatera Barat, B. Yogyakarta, C. Maluku, D. Surabaya. Jawabannya adalah C. Maluku. Jika pahlawan dari Sumatera Barat yang terkenal yaitu Tuanku Imam Bonjol, sedangkan dari Yogyakarta terkenalnya dengan Pangeran Diponegoro, sedangkan yang dari Surabaya yaitu Insinyur Soekarno. Nomor 14. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang dijadikan semboyan pendidikan adalah A. Jerbasuki Mawabeo, B. Tutwuri Handayani, C. Habis gelap terbitlah terang, D. Rajin pangkal pandai. Jawabannya adalah B. Tutwuri Handayani. 15. Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari A. Pendidikan Nasional, B. Kesaktian Pancasila, C. Pahlawan, D. Kebangkitan Nasional. Jawabannya adalah C. Pahlawan. Pendidikan nasional itu diperingati tanggal 2 Mei. Dengan kesaktian Pancasila itu tanggal 1 Oktober, sedangkan kebangkitan nasional itu tanggal 20 Mei. Nomor 16. Sikap para pahlawan yang patut dijadikan teladan adalah A. Rela berkorban, B. Sombong, C. Acuh tak acuh, D. Congkak. Jawabannya adalah A. Rela berkorban. Kita lanjut masuk ke materi SPDP KD 3.2. Nomor 1.
Pola irama lagu harus dinyanyikan sesuai dengan titik-titik lagu. A. Irama, B. Nada, C. Tempo, D. Syair. Jawabannya adalah C. Tempo. Nomor 2. Bunyi yang memiliki frekuensi beraturan disebut A. Bunyi, B. Nada, C. Tempo, D. Birama. Jawabannya adalah B. Nada. Jika bunyi itu sama dengan suara, sedangkan tempo adalah ukuran cepat lambatnya birama lagu. Jika birama itu sendiri adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Nomor 3. Pencipta lagu Maju Tak Gentar adalah A. Ibu Sud, B. Pak Kasur, C. W.R. Supratman, D. C. Simanjuntak. Jawabannya adalah D. C. Simanjuntak. Nomor 4. Tanda birama lagu Maju Tak Gentar adalah A. 1/4, B. 2/4, C. 3/4, D. 4/4. Jawabannya adalah D. 4/4. Nomor 5. Berikut ini yang termasuk tempo cepat adalah A. Presto, B. Adagio, C. Largo, D. Moderato. Jawabannya adalah A. Presto. Jika adagio itu termasuk tempo lamban, sedangkan largo termasuk tempo lambat. Yang moderato termasuk tempo sedang. Nomor 6. Ukuran tinggi rendahnya nada disebut dengan A. Irama, B. Ketukan, C. Tempo, D. Tangga nada atau intonasi. Jawabannya adalah D. Tangga nada atau intonasi. Jika irama yaitu pengulangan bunyi dalam lagu, sedangkan ketukan istilah penyebutan panjang pendeknya nada. Sedangkan ini tempo tadi kan sudah di atas ya, tempo tadi. Nomor 7. Dalam notasi angka, tanda istirahat ditandai dengan angka A. 0, B. 1, C. 2, D. 7. Jawabannya adalah A. 0. Nomor 8. Pada notasi angka, nada rendah ditandai dengan A. Tanda titik di atasnya, B. Tanda titik di bawahnya, C. Tanda titik di sampingnya, D. Tanda garis di atasnya. Jawabannya adalah B. Tanda titik di bawahnya. Nomor 9. Tanda birama 4/4 artinya adalah A. Setiap birama terdiri dari 2 ketukan. Setiap ketukan nilainya 1/4. B. Setiap birama terdiri dari 3 ketukan. Setiap ketukannya nilainya 1/4. C. Setiap birama terdiri dari 4 ketukan. Setiap ketukan nilainya 1/4. Yang D. Setiap birama terdiri dari 1/4 ketukan. Setiap ketukan nilainya 4. Jawabannya adalah C. Setiap birama itu terdiri dari 4 ketukan.
Setiap ketukannya nilainya 1/4. Itu arti dari tanda birama 4/4. Nomor 10. Berikut ini yang bukan termasuk lagu wajib nasional adalah A. Garuda Pancasila, B. Indonesia Raya, C. Maju Tak Gentar, D. Gundul-gundul Pacul. Jawabannya adalah D. Gundul-gundul Pacul. Nomor 11. Penggambaran mimik wajah sesuai dengan lagu disebut A. Birama, B. Tempo, C. Ekspresi, D. Nada. Jawabannya adalah C. Ekspresi. Nomor 12. Dalam menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dilakukan dengan A. Bersedih, B. Berduka, C. Susah hati, D. Semangat. Jawabannya adalah D. Semangat. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.